Kita kembali lagi dalam perkuliahan pengukuran dan metrologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran aliran atau flow measurements. Metode pertama dalam melakukan pengukuran laju aliran fluida adalah dengan menggunakan metode pressure differential, di mana pengukuran laju aliran berbasis terhadap pengukuran tekanan pada dua titik dalam suatu sistem aliran fluida. Sistem ini memiliki hubungan yang erat dengan persamaan Bernoulli, di mana dia merupakan fungsi dari energi potensial, energi kinetik, dan tekanan yang bersifat konstan di sepanjang aliran. Secara tidak langsung ini juga memanfaatkan prinsip kontinuitas laju aliran fluida. Kita bisa lihat di sini, ada 3 jenis alat ukur yang memanfaatkan metode pressure differential. Yang pertama adalah orifice, yang kedua adalah nozzle flow meter, dan yang ketiga adalah venturimeter. Ketiga alat ukur ini memanfaatkan perubahan geometri atau luasan dari laluan fluida yang mengalir. Di sana kita bisa melihat terdapat perubahan cross-section dari pipa yang dilewati oleh si fluida. Salah satu alat ukur laju aliran fluida yang memanfaatkan prinsip pressure differential adalah orifice meter, atau sering juga disebut sebagai orifice plate. Hal ini karena bentuknya yang memang seperti plat yang dilengkapi dengan piringan dengan diameter kecil, yang lebih kecil daripada diameter pipa, yang dimanfaatkan untuk perubahan luas permukaan. Di sini kita bisa lihat prinsip kerjanya dari orifice plate. Manfaatkan dua pengukuran tekanan pada dua titik. Yang pertama adalah sebelum melewati orifice, dan yang kedua setelah melewati orifice. Nah, yang perlu kita ketahui, bagian terpenting dari orifice plate adalah area yang disebut sebagai vena contracta. Vena contracta merupakan area setelah di mana fluida melewati orifice plate. Jadi jika kita anggap fluida mengalir dari kiri ke kanan, vena contracta adalah area di mana luasan laluan fluida paling kecil, jadi A kecil. Jadi jika kita melihat persamaan kontinuitas, di mana Q sama dengan V dikali A, kita bisa tahu jika ini konstan, maka ketika A naik, maka V akan meningkat. Jika kita lihat persamaan Bernoulli, di mana korelasi antara V dan P, maka ketika V naik, optimum misalnya, P menjadi paling minimum. Nah, pengukuran tekanan dilakukan pada dua titik sebelum melewati orifice dan setelah melewati orifice, atau setelah melewati si vena contracta dari si pipa atau orifice plate-nya. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan persamaan Bernoulli untuk mengkalkulasi nilai laju aliran volume. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, orifice plate atau orifice meter memanfaatkan prinsip Bernoulli untuk mengukur laju volumetrik aliran atau laju aliran volume dari suatu fluida yang melewati suatu pipa. Nah, untuk mendapatkan nilai Q, kita perlu melakukan sedikit manipulasi terhadap persamaan Bernoulli. Pertama, jika kita mengasumsikan aliran yang incompressible, di mana artinya adalah densitas fluida konstan di sepanjang aliran, kita bisa mengasumsikan ρ1 dan ρ2 sama. Lalu, jika pipa horizontal, maka efek energi potensial akan bisa kita abaikan karena nilainya sama. Sehingga, persamaan Bernoulli bisa kita tulis ulang dalam bentuk seperti ini. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam persamaan continuity, di mana laju aliran volumetrik itu konstan di sepanjang pipa, maka V1 dan V2 kita bisa tulis ulang dalam bentuk seperti ini. Sehingga kita bisa manfaatkan persamaan kontinuitas dan Bernoulli yang kita combine untuk mendapatkan nilai laju aliran volumetrik
Nah, CD di sini adalah coefficient of discharge, karena orifice plate tidak bisa menghubungkan langsung antara A1 dan A2. A2 adalah misalkan dari luas cross-section dari si vena contracta, sehingga dibutuhkan koefisien untuk mengkoreksi nilai laju aliran volumetriknya. Nilai CD ini biasanya bervariasi di antara 0,6 sampai dengan 0,8, bergantung daripada bentuk si orifice plate-nya sendiri. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai laju aliran volumetrik dari suatu alat orifice plate.